Hidung saya 150 itu udah all in, udah obat kontrol sampai 6 bulan setahun. Jadi udah semuanya ya. Kerutan dekat mata bisa, kulit sensitif tip plasma betul. Flek benar-benar bisa hilang nggak? Tergantung derajat keparahan fleknya. Tapi harus diberesin, jangan didiamin dan jangan di laser peeling lagi ya, makin hancur nanti. Karena tetap ada sebagian, masih ada tuh beberapa sejawat yang malah sampai bikin konten tandingan buat dalam tanda kutip mengcounter pernyataan saya gitu ya. Sampai dia bilang, siapa bilang laser bisa menipiskan kulit? Hah? Ya udah tunjukin aja kalau Anda bisa ngeberesin flek melasma dengan senjata laser yang Anda banggain itu, ya kan? Coba ya sekali buka mata, buka hati, lihat, belajar dari pasien. Tanya sama semua pasien flek melasma yang udah di laser dan dipiling, ada yang beres nggak? Ya. Terus jangan ngerasa teknik Anda yang paling hebat sendiri. Laser tuh ya gitu-gitu aja. Asal ngerti frekuensinya, ngerti mengukur intensitasnya, nembaknya gitu-gitu aja. Makanya sekarang semua orang bisa ngerjain laser. Kalau tinggal pencet doang, kok maaf ya, bukan saya merendahkan ilmunya. Ilmu laser tuh sulit. Kita harus dipelajari gitu. Tapi nggak seribet yang dibayangin gitu. Dan kebanyakan orang malah tinggal pencet preset kebanyakan ya. Saya nggak bilang semuanya. Sekali lagi saya tidak anti laser. Jadi buat yang pikir dokter Tompi kan anti banget sama laser, enggak. Saya pakai laser. Banyak banget saya pakai laser. Laser peeling. Kali malam saya pakai tapping. Enggak semua orang diajar laser peeling gitu. Lihat case-nya, lihat kondisi kulitnya. Kalau kondisi kulitnya udah tipis, kulit tipis bermasalah, merah, kena matahari, udah kayak udah ngerebus, ya jangan di laser dulu. Kalau udah kayak gitu, itu udah alarm banget tuh. Oh, suara mendem ya. Sorry. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi ada beberapa konten buatan sejawat lah ya. Maksudnya itu mengcounter pernyataan saya yang bilang laser bisa menipiskan kulit gitu. Ya. Silahkan kalau Anda percaya laser tidak menipiskan kulit, tapi cobalah ya, buka mata, buka hati, lihat, ngobrol sama pasien-pasien yang udah dikerjain, amatin bener-bener ada nggak yang flek melasmanya sembuh dengan di laser atau di peeling, ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti mikir lagi dong, jangan-jangan salah nih ya, jangan-jangan kok. Perhatiin deh, pada semua pasien flek melasma yang di laser itu biasa nambah fleknya ya. Terus yang disalahin matahari, no, yang salah itu karena skin barrier semakin tipis. Karena skin barrier makin tipis, kena matahari, kena yang lain-lain tuh jadi nggak kuat kulitnya, makanya nambah fleknya. Itu lebih masuk akal untuk dijelaskan gitu loh. Coba ini yang sekarang lagi live di sini nih, yang lagi ikutan, bener nggak yang saya ceritain? Anda yang pernah di laser atau di peeling pada flek, ada yang sembuh nggak? Kalau ada tolong komen deh, terus kirim fotonya, saya mau lihat bener sembuh nggak. Yang ada justru nambah fleknya ya, makin parah, makin melebar, makin menggelap. Nah kalau semua pasien ceritanya udah sama lah, masa masih ada sih oknum yang bilang sebaliknya? Berarti Anda kurang mengamati gitu, kurang jujur sama apa yang Anda amatin gitu, atau terlalu percaya dengan protokol yang diajarin. Ilmu tuh berkembang terus, nggak ada istilah malu kalau salah. Oh dulu saya belajarnya pakai protokol A, ternyata nggak efektif. Stop, jangan diterusin. Gitu. Betul dok, nggak sembuh sama sekali, makin merah tuh, bener nggak sembuh dok. Nih saya bacain ya. Bahkan beliau juga punya klinik kecantikan apa nih. Aku nggak melasma setelah di laser, sekarang malah melasma. Ya saya udah bilang. Pakai metode apa di situ? Udah datang aja deh ya. Terlalu banyak pertanyaan, nanya melulu, datang kagak. Operasi kantung mata hasil tidak simetris, apakah bisa dioperasi lagi? Silakan datang dilihat dulu ya.
Iya dok, tambah parah dok. Saya juga makin parah. Teman saya banyak yang fleknya malah makin lebar. Betul dok, benar dok. Nah tuh, ini yang jawab ini aja udah sekian banyak. Ya. Operasi payudara bisa langsung pulang, betul. Ya, ini baru dokter realistis. Ini sebenarnya bukan masalah realistis atau enggak, tapi gini loh, maksudnya ini masukan ya buat teman-teman sejawat yang memang ngelakuin treatment untuk flek melasma. Kita harus bisa mengobservasi dengan benar gitu. Terus kumpulin historinya. Misal gini, misal Anda dapat pasien nih, udah pernah ke spesialis atau ke dokter GP estetik. Coba dirunut tuh, dia udah ke berapa dokter, ke berapa klinik, terus cek dia diapain aja. Pasti protokolnya nggak jauh beda. Di laser, di peeling, dikasih krim malam. Itu poin-poin yang 3 itu, ya, dari satu dokter ke dokter yang lain itu biasanya nggak jauh beda. Oh katakanlah, oh mungkin dokter A treatment lasernya nggak bener kali, coba deh. Tapi masa sih ada 10 dokter, 10-10-nya nggak ada yang bener treatment lasernya? Masa sih cuma Anda doang yang bener? Ya. Jadi kalau udah ke 10 center, ke 10 klinik dilakukan dengan cara yang sama, terus flek melasmanya tidak berkurang malah bertambah, artinya yang salah di mana? Nah sekarang pasien Anda dokter ke-11 nih. Anda dokter ke-11 dapat pasien yang udah dikerjain protokol A, B, C yang sama, yang seperti yang Anda tahu juga buat penanganan flek melasma. Masa masih mau Anda ulang? Ngerti gak sih poin yang saya sampaikan? Iya kan? Udah ke dokter A, B, C, D, E, udah 10 dokter nih, protokolnya sama. Dilakukan tindakan 1, 2, 3, pindah, nggak efektif. 1, 2, 3, katanya alatnya beda. Oke, cobain lagi yang berikutnya. 1, 2, 3. Alatnya beda, obatnya beda, walaupun tindakannya namanya sama. Oke, ternyata nggak ada yang efektif. Udah nih, udah ke 10 tempat nggak ada yang efektif, terus datang ke Anda nih sebagai dokter yang ke-11. Masa mau ngulangin lagi? Iya kan? Kan konyol. Lo mau ngulangin hal yang sama yang udah dikerjakan sama 10 sejawat sebelumnya yang nggak efektif, malah memperburuk. Masa mau diulang? Coba logikanya di mana? Nah, buat Anda pasien-pasien, nah di sini kan mungkin kebanyakan calon-calon pasien nih. Buat Anda pasien-pasien, ya setiap Anda berobat flek melasma dan Anda pindah ke tempat baru, Anda tanya, "Ini plannya saya mau diapain nih, Dok?" Kalau, ini saran saya ya. Kalau yang dia tawarkan sama seperti yang udah pernah Anda terima di tempat sebelumnya, jangan kerjain. Minta maaf, langsung ya udah saya pura-pura aja, saya nanti atur jadwal deh, Dok. Pulang cari dokter lain. Cari center lain maksud saya. Ya ngapain mengerjakan sesuatu yang sama dengan sebelumnya dan udah terbukti nggak efektif. Anda udah alamin, udah keluar duit, nggak efektif gitu. Oke? Ya kira-kira gitu. Sejak memberi ASI 1 tahun flek muncul, yaitu hormonal biasanya. Takut laser sejak peringatan tertentu biceps bagaimana dok? Paling nggak di poli kulit sudah. Sekarang pakai, aduh nggak tahu. Susah Bu Rahma, susah saya komentar kalau saya nggak periksa ya. Tapi secara umum perawatannya seperti yang saya udah pernah posting, dibaca aja. Dermapen untuk bopeng dan flek dok, saya nggak saranin. Ya, fleknya, bopengnya kagak hilang, fleknya nambah tuh. Orang dikikir-kikir kulitnya. Giut aman buat kulit sensitif. Nah ini kalimat ini bahaya banget ya. Kulit Anda sensitif, mau pakai apapun bisa nggak akan terima gitu. Jadi yang dibenerin sensitifnya dulu, bukan cari produk yang aman buat kulit sensitif gitu. Giut sih udah pasti aman buat produk apapun, tapi buat kulit apapun, tapi ya kalau kulit Anda sebegitu rusaknya, benerin kulitnya dulu gitu. Bukan, jadi pada orang yang kulitnya terlalu sensitif, yang dibenerin kulit sensitifnya, bukan nyari produk yang cocok. Nah, itu salah tuh. Lucu banget sih dia. Dia lompat bunyi, dia kaget. Internal bra fiksasi. Mau tahu lebih lanjut? Silakan datang. Ya. Saya jelasin di sini nggak paham juga. Harus pakai gambar, harus pakai video. Belum ada 3 bulan operasi kantung mata. Apakah harus menunggu 6 bulan untuk revisi? Nah, kirim foto terus kasih tahu operasinya dulu di mana. Jadi saya tahu teknik apa yang dipakai. 3 bulan udah bisa koleksi sih ya, tapi ya kirim foto dulu saya lihat kondisi jaringannya.
T-Flex, T-Plasma, Nano plus Biaxis laser apa bedanya? Tanya sama dokter yang ngerjain, ya. Nanti dijelasin tuh. Kalau sama dokter saya pasti bisa jelasin. Bertahun-tahun nggak pernah laser, sekali laser terjadilah hiperpigmentasi pasca laser. Menangis aku dok. Kekencangan itu lasernya. Aduh. So sekali lagi ya saya ulang ya. Laser bagus, ya. Kalau saya rekomendasi pada kulit sehat itu laser dikerjakan ya 2-3 bulan sekali oke lah ya. Terus gantian, misalnya 2 bulan ini laser aja sekali, nanti 2 bulan lagi gantian di peeling sekali, boleh, sama aja tuh, fungsinya sama kok. Jangan minggu ini di laser, minggu depan di peeling, minggu depan di terus kasih hajar krim malam, aduh ampun, rusak kulit, ya, rusak kulitnya. Oke. Buat yang terlebih detail, case by case, karena saya nggak mungkin jawab satu demi satu, capek mulu saya ngulang-ulang ya. Buat yang mau tahu lebih detail, case by case, silakan datang ke Beautiful di semua cabang. Protokolnya udah, dokter-dokter saya udah jago-jago, udah megang protokol yang saya bikin ya. Silakan ke sana buat penanganan flek melasma. Ingat ya, flek melasma berobatnya lama dan tidak mungkin cukup dengan skincare aja, nggak mungkin. Tapi tidak juga dengan tindakan laser peeling ya, ingat itu.